34 bersikap dingin. Kamu kenapa? Tanya Ragendra setelah sampai di dekat Kirana. Kirana menatap Ragendra dengan kesal, karena ingat perkataan Orion tadi. Apa ada yang mengatakan sesuatu padamu? Tatapan Ragendra penuh selidik. Kirana mengembuskan napas kesal. Nanti kita bicara, lalu mengajak Arsa masuk. Dia mengajari Arsa belajar di kamar Arsa. Ragendra memperhatikan Kirana yang terlihat jelas muram, dan diam saja. Karena tak tahan lagi dengan semua itu, akhirnya Ragendra mengajak Kirana ke kamar untuk berbicara. Sedangkan, Arsa dijaga oleh asisten rumah tangganya dulu. Kiran, ayo kita bicara, ujar Ragendra. Nanti saja, sahut Kirana tanpa menoleh. Kiran, suara Ragendra lebih tegas dari sebelumnya. Bu, ikut ayah dulu, mungkin ada yang penting. Arsa memang anak pintar, dia sepertinya peka dengan situasi. Nanti ibu kembali lagi, tak akan lama kok, ujar Kirana kepada Arsa. Kirana akhirnya menuruti mau Ragendra, dia membantu mendorong kursi roda Ragendra menuju ke dalam kamar mereka. Kunci pintunya, ujar Ragendra, dengan nada dingin saat sudah sampai di kamar mereka. Kirana mengembuskan napas gelisah, suaminya sudah masuk ke mode judes sepertinya. Dia jadi menyesal sudah bersikap dingin dan ketus kepada Ragendra tadi. Dengan gerakan cepat, dia mengunci pintu kamar. Lalu setelahnya, berdiri di hadapan suaminya. Bantu aku naik ke kasur, lanjut Ragendra masih dingin. Kirana segera melakukan mau suaminya itu. Duduk di pangkuanku, lagi-lagi Ragendra berkata dengan dingin dan tak mau dibantah. Apa? Kirana merasa kalau Ragendra sangatlah aneh, untuk apa dia duduk di pangkuannya. Bukannya dirinya berat, dia menatap suaminya dengan tatapan mengejek. Apa? Tidak mau? Kamu pikir aku lemah tak mampu memangkumu? Bukankah semalam kamu lama duduk di atas pahaku sambil goyang pula, ucap Ragendra tidak tahu malu. Pipi Kirana sontak memerah karena malu mendengar perkataannya. Dasar mesum, di saat begini masih saja pikiranmu ke arah sana. Ketus Kirana dengan nada jengkel. Ragendra mengedikan bahu. Memangnya salahku di mana? Benarkan apa yang aku katakan. Sekarang terbit sebuah senyuman licik dari sudut bibirnya, membuat Kirana merinding. Ayo cepat sini duduk. Ragendra menepuk-nepuk pahanya. Nggak mau sahut Kirana. Ayo cepat duduk di sini. Lagi-lagi Ragendra menepuk-nepuk pahanya. Kirana jadi ingin tertawa sekarang, karena Ragendra yang tadi ketus dan dingin, saat ini berubah menjadi seperti anak kecil yang sedang merajuk minta jajan. Lucu sekali dia. Kakak jahat sama adek, goda Ragendra, sambil menarik tangan Kirana. Hingga jatuh ke pelukannya. Kirana yang hendak marah pun tidak jadi, karena bibirnya sudah dibungkam oleh pagutan mesra sang suami. Dia hanya bisa bergumam. Dan mau tidak mau membalas pagutan mesra itu, ralat tentu saja Kirana sangat mau. Dari pagutan mesra yang biasa saja, kini berubah menjadi panas dan berakhir perang di atas ranjang. Cukup lama mereka bermandikan keringat, hingga berlomba mencapai puncak dan akhirnya sama-sama selesai. Aku gerah, mau mandi. Ragendra meminta Kirana membantunya mandi, yang ternyata hanya modus saja. Karena dia sangat nakal dan malah minta lagi di kamar mandi. Sekarang keduanya sudah selesai mandi dan berpakaian rapi, duduk di atas sofa yang ada di dalam kamar dengan saling merapat. Kirana menyandarkan kepala di dada sang suami. Katakan ada apa? Aku tak suka kamu tiba-tiba dingin kepadaku, ujar Ragendra, tangannya tidak diam mengusap-usap kepala Kirana dengan sayang. Dan matanya lekat menatap dengan sayang. Kirana yang sebelumnya tak menatap Ragendra, dia mendongak dan menatapnya dengan malu-malu. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Ayo bilang, rajuk Ragendra memaksa. Kirana hendak bangkit, tapi ditahan Ragendra. Begini aja, aku suka soalnya, dia menyengir. Soalnya, dahi Kirana berkerut. Soalnya bisa bebas nyentuh ini, hehehe,
tangan nakalnya sudah mendarat di area buah-buahan favoritnya. Mesum, Kirana mencebik untuk menyembunyikan senyuman. Dia sangat bahagia, merasa disayangi oleh suami gantengnya. Tapi, kamu juga suka kan? Kekeh Ragendra. Ayo bilang ada apa, lanjutnya. Kirana mulai buka suara dengan agak ragu. Dia menceritakan apa yang dibicarakannya dengan Orion tadi saat di halaman belakang. Dia juga mengatakan kalau mereka tak sengaja bertemu di sana hingga akhirnya mengobrol. Dia takut suaminya salah paham dan jadi cemburu. Jadi kamu berduaan di belakang tadi? Tanya Ragendra, tangannya mulai berhenti beraktivitas. Iya. Tapi kan Kirana tak bisa melanjutkan perkataannya karena Ragendra sudah menyuruhnya diam. Cukup, tak usah mengatakan apapun lagi. Intinya sama, kamu dan dia berduaan. Fokus Ragendra hanya pada kata itu saja, membuat Kirana heran dan tak habis pikir. Iya memang begitu, tapi kamu jangan salah paham. Kamu pahamkan maksud perkataanku tadi. Kirana mulai bangkit dan menegakkan tubuh. Kali ini Ragendra tak melarangnya. Mereka duduk saling berhadapan. Kalian berdua, aku tak suka. Apalagi sampai kamu salah paham begitu. Ya kalau Orion bukan yang pertama memangnya kenapa? Bukan berarti aku juga ikut icip-icip. Yang aku icip ya cuma kamu seorang, tutur Ragendra menggebu-gebu. Kirana merasa kesal juga sebenarnya kepada Ragendra yang mau menang sendiri dan terus memojokkannya. Seolah dia dan Orion sengaja berduaan dan senang berduaan, dasar cemburuan. Iya, sekarang aku percaya sama kamu, ujar Kirana jujur, dia bisa merasakan betapa suaminya mencintai dia dengan penuh. Dia jadi ingat Lucky mantan pacarnya, dulu dia juga sangat percaya sama dia. Tapi ternyata, dia malah berkhianat. Dia akan berusaha mencegah hatinya agar tak terlalu jatuh mencintai Ragendra. Dia tak mau kejadian masa lalu terulang kembali, yang hanya akan membuatnya sakit hati. Kiran, suara Ragendra melembut. Iya, sahut Kirana lembut juga. Jangan dekat-dekat sama dia ya, aku takut kamu akan, ucapan Ragendra terhenti. Kirana menatapnya lekat. Akan apa? Akan jatuh cinta sama dia? Dia itu playboy dan mudah disukai wanita. Entah apa yang membuatnya bisa begitu, desah Ragendra dengan cemas. Kirana bisa melihat kecemasan suaminya itu. Masa sih begitu? Buktinya aku enggak suka dia, aku hanya suka pemuda manja yang suka merajuk, mesum pula. Kirana sampai tertawa sendiri dengan apa yang sudah dikatakannya. Ragendra tersenyum bahagia mendengar perkataan istrinya itu, bibirnya tersenyum lebar. Dan hatinya berbunga-bunga. Ternyata gombalan receh Kirana sudah meluluh-lumerkan hati Ragendra, hingga klepek-klepek, dasar bucin. Entah siapa yang mulai duluan, tapi mereka saling berpelukan dan pagut-memagut mesra dengan sayang dan penuh cinta. Aku cinta kamu, cinta banget, ucap Ragendra di sela pagutannya, yang membuat Kirana terharu memeluknya erat dan tak mampu berkata-kata. Tok tok tok, pintu kamar diketuk berulang kali dari luar, lengkap dengan teriakan Arsa. Ibu, ayah, katanya enggak lama, tapi kok ini lama banget sih. Kirana dan Ragendra langsung menghentikan aktivitasnya, mereka saling tatap dan menutup mulut sama-sama menahan tawa agar tidak pecah. Dengan cepat merapikan pakaian yang kusut, dan Kirana segera menyahuti. Iya, ibu segera buka pintu. Kirana baru berdiri dan 2 langkah berjalan, terdengar suara Orion dari luar. Ikut Om Orion aja yuk, sepertinya ayah dan ibumu sedang melakukan hal yang penting yang tidak bisa diganggu, ujar Orion. Melakukan apa? Terdengar suara Arsa yang bertanya dengan kepo. Rahasia orang dewasa, nanti setelah besar kamu akan tahu sendiri, kekeh Orion. Terdengar suara mereka yang menjauh seiring langkah kaki yang menjauh dan mulai menghilang pula. Malu, rengek Kirana, dia menoleh ke arah Ragendra dengan bibir mencebik. Ragendra mengedikan bahu. Lanjut aja yuk, mengedipkan sebelah mata. Nggak mau.
Kirana menuju pintu kamar dan membukanya lebar-lebar. Ragendra manyun dan meminta Kirana membantunya naik kursi roda. Beberapa hari berlalu, Kirana mulai terbiasa tinggal dengan mertuanya yang bawel dan suka julid itu. Namun, ternyata ibu mertua sangatlah terbuka dan baik. Apalagi mereka sudah menjadi besti sekarang. Ibu berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan mewah, tapi Ragendra menolak. Dia ingin mengadakan resepsi setelah kakinya sembuh, itu alasan penolakannya. Dan Kirana setuju saja, dia juga sebenarnya malas untuk pesta-pesta. Baginya semua ini sudah cukup, apalagi suaminya sangat bucin sama dia. Dari rencana seminggu tinggal di rumah mertua, tanpa terasa sudah sebulan saja. Dan hari ini, rencananya Kirana dan Ragendra akan pindah ke rumah yang dihadiahkan orang tua Ragendra. Sebuah rumah tingkat 2 yang cukup besar dan berada di perumahan elit di kota ini, letaknya tak terlalu jauh dari rumah lama Ragendra. Halaman yang luas dan asri, ada kolam renang, ruang olahraga, perpustakaan pribadi, musola keluarga dan lainnya. Sungguh rumah impian Kirana, entah dari mana mertuanya tahu. Tapi, dia benar-benar bahagia. Rumah itu juga sudah atas nama Kirana. Kirana dan Ragendra sempat melihat-lihat rumah itu 2 hari yang lalu. Brem-brem terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Apa ada tamu ya? Padahal kita semua mau pergi untuk mengantar pindahan Gendra dan Kirana, ujar Orion. Iya, siapa iya? Ibu bergegas membuka pintu utama, tanpa menunggu asisten rumah tangga yang membukakan. Keponakanku, rupanya kamu. Ibu Ragendra memeluk seorang pria seusia Orion yang berdiri di hadapannya. Dia adalah kakak sepupu Ragendra dan Orion. Anak dari kakak ibunya Ragendra. Iya, kebetulan ada pekerjaan sekitar sini dan mampir. Sekalian ingin bertemu Gendra dan istrinya, ujar keponakannya. Ayo masuk. Maaf ya mereka menikah dadakan, jadi belum sempat undang-undang. Tapi saat resepsi nanti, pasti akan mengundang semuanya. Ibu menggamit tangan keponakannya, membawanya masuk ke dalam. Saat baru sampai di ruangan depan tempat semua orang berkumpul, pria itu menghentikan langkah kaki dan tampak membeku dengan raut terkejut saat pandangannya bertemu dengan Kirana tanpa sengaja. Tak berbeda dengan sepupu Ragendra, Kirana pun tampak terkejut luar biasa.